Kata Hosana ini sejatinya adalah sebuah doa atau permohonan, kemudian berkembang menjadi sukacita. Pertanyaannya, lalu apa maksud tindakan Yesus dalam perarahan tersebut? Ada dua maksud. Yang pertama, tindakan Yesus merupakan sebuah proklamasi besar-besaran bahwa Ia adalah Mesias atau Raja. Sebelumnya, Ia melarang para muridnya karena baginya saat itu belum waktunya. Namun sekarang saatnya sudah tiba, dan Ia sendirilah yang memberitakan hal itu secara wah atau besar-besaran. Dikatakan wah atau secara besar-besaran karena Ia melakukan hal itu di pusat kota Yerusalem, dan Ia lakukan menjelang Paskah, yaitu momen besar Paskah Perjanjian Lama, yaitu peringatan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, di mana semua orang Yahudi pergi ke Yerusalem. Nah, rakyat pun menyambut Dia dengan sangat antusias. Sebaliknya, tokoh-tokoh Yahudi semakin marah dan membenci Yesus, bahkan akan matangkan rencana pembunuhan melalui salib. Kedua, tindakan Yesus ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan gagal pahamnya konsep Yahudi tentang Mesias. Karena orang-orang Yahudi beranggapan bahwa Mesias adalah seorang raja duniawi. Karena itulah Yesus masuk ke Yerusalem menggunakan seekor keledai yang menunjukkan dirinya sebagai raja damai. Bahkan keledainya pun hasil pinjaman tanpa pelana, sehingga harus dialasi dengan pakaian. Ini semua menunjukkan kemiskinan dan kerendahan hatinya. Mahmud Ahmadinejad, pria kelahiran Aradan 28 Oktober 1956 ini merupakan presiden Iran yang ke-6. Sebagai seorang presiden, gaji yang didapat per bulan hanya sekitar $3.000. Dia dikenal sebagai seorang pria bersahaja dan sederhana. Alih-alih menggunakan mobil limosin mewah, dia lebih memilih mobil tuanya untuk berkendara sehari-hari. Nah, apa saja sih yang sederhana dari presiden ini? Pertama, ketika dia menduduki kantor kepresidenan untuk pertama kalinya, ia memutuskan untuk menyumbangkan semua karpet istana Iran yang mahal dan mewah tersebut, disumbangkan ke masjid-masjid yang ada di Teheran. Sebagai gantinya, karpet istana diganti dengan karpet biasa saja, namun yang lebih mudah dibersihkan. Kedua, selama menjabat sebagai presiden, ia tetap tinggal di rumahnya. Dan yang ketiga, gajinya sebagai presiden pun tidak pernah diambil. Apa alasannya? Alasannya karena ia berpendapat bahwa semua kesejahteraan milik negara, dan tugasnya sebagai presiden adalah amanah menjaganya. Nah, dia hanya mengambil gaji per bulan sebesar $250 saja, yaitu gajinya sebagai seorang dosen. Tuhan memberkati. Selamat memasuki hari Pekan Suci tahun 2020.